Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Iyad Imanullah dengan NIM 2515091090. Kali ini saya akan membahas tentang analisis proses komunikasi data end-to-end dan perbandingan model OSI dan TCP/IP. Saya memiliki 4 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu capture dan validitas data, kedua analisis end-to-end, ketiga pemetaan OSI layer dan TCP/IP, keempat perbandingan HTTP dan HTTPS. 1. Capture dan validitas data. HTTP. Seperti gambar di samping, hasil analisis komunikasi data yang menggunakan Wireshark pada situs web yang diakses. Terlihat bahwa perangkat pengguna dengan IP 23.9.199.253 yang merupakan sumber berkomunikasi dengan server yang memiliki IP 192.168.18.19 yang merupakan tujuannya melalui protokol HTTP port 80. Pada bagian pojok kiri bawah, terdapat beberapa layer yang muncul di dalam paket HTTP. Pada bagian tersebut, terdapat physical layer frame, data link Ethernet 2, network layer, Ethernet Protocol version 4, dan transport layer Transmission Control Protocol. Sedangkan untuk session, presentation, dan application digabungkan oleh Wireshark ke dalam satu baris protokol spesifik di layar paling bawah. Selanjutnya, data link layer. Seperti pada gambar, terlihat bahwa jaringan pengirim yang menggunakan Huawei Tecno, angka tersebut dengan MAC address tersebut, dan jaringan penerima yaitu Lithion Tecno tersebut dengan MAC address seperti itu, dan juga menggunakan type jaringan IP P4 0x0800. Selanjutnya ada network layer. Pada bagian ini, kita dapat melihat total lag pada pengirim yang terjadi, yaitu 271 lalu jenis protokol yang digunakan, yaitu TCP/6. Selanjutnya, transport layer. Pada layar ini, kita bisa mengetahui source port, yaitu 80, dan destination port, yaitu 51756. Selanjutnya, HTTPS lagi. Pada bagian ini, HTTPS memiliki protokol TLS v1.3 pada port 443. Pada bagian bawah kanan menunjukkan proses inisial, handshake, dan beberapa paket protected payload yang menunjukkan data telah dienkripsi. Terus selanjutnya data link layer. Pada gambar ini, data link atau Wireshark yang disebut Ethernet 2 di sini dapat melihat jaringan pengirim dan penerima beserta IP apa yang digunakan. Selanjutnya network layer. TLS V1.3 ini menggunakan ICMP karena ICMP membantu dalam mengidentifikasi masalah seperti rute yang salah, firewall yang memblokir, atau koneksi yang gagal. Selanjutnya transport layer. Pada layer ini kita bisa tahu source port yaitu 62180 dan destination port yaitu 443 yang menunjukkan bahwa web tersebut adalah HTTPS. Selanjutnya ada DNS. Di sini kami menggunakan web YouTube dalam monitoring DNS di Wireshark, dan seperti ini hasil yang kami dapatkan. Nah, seperti di gambar tersebut, DNS tidak mengenkripsi datanya karena data DNS dari YouTube dikirim dalam bentuk teks biasa, plain text, dan menumpang pada UDP port 53 yang tidak ada lapisan keamanan seperti TLS. Selanjutnya ada data link layer. Di sini kita bisa melihat jaringan MAC address, pengirim dan penerima serta tipe IP yang digunakan. Selanjutnya ada network layer. Pada bagian network layer ini protokol dalam pengiriman datanya yaitu menggunakan UDP 17, yang dimana DNS ini mengirimkan semua datanya sekaligus, tidak satu-satu. Selanjutnya ada transport layer lagi. Di sini terlihat source port dari YouTube 62037 dan destination port yaitu 53. Ini adalah port DNS, dan di sini juga kita bisa melihat adanya checksum statusnya yaitu adalah unverified, yang artinya paket kita tidak bisa dicek dan langsung dikirim begitu saja. Dalam transport layer, DNS ini juga terjadinya situasi bertanya dan menjawab. Proses bertanya dinamakan DNS query yang terlihat pada paket pertama yaitu source port, menggunakan angka acak sesuai dengan komputer dan situs.
62037. Dan destination port adalah 53, yang dimana ini adalah port DNS. Lalu jika menuju ke paket selanjutnya, adanya proses menjawab yang dinamakan DNS response. Dengan melihat analisis di atas, source port berubah menjadi 53, yang dimana ini adalah port DNS. Sedangkan destination portnya kembali ke angka acak menentukan komputer dan situs 62037. Sekarang application layer. Pada DNS ini terdapat layer yang seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis end-to-end. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Widansyah dengan NIM 25150911075. Konsep dasar enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses pembungkus data dengan informasi protokol atau header atau trailer saat data turun melalui lapisan OSI atau pengirim untuk transmisi. Sedangkan dekapsulasi adalah proses kebalikannya, yaitu melepas header tersebut saat data naik melalui lapisan OSI atau lapisan penerima untuk mengambil data asli. Ini memastikan data sampai dengan aman dan terstruktur. Perbedaan HTTP dan HTTPS itu seperti yang di tabel. Aspek kepanjangan dari HTTP Hypertext Transfer Protocol, sedangkan HTTPS Transfer Protocol. Portnya yang berbeda, HTTP memiliki port 80, sedangkan HTTPS 443. Enkripsi dari HTTP tidak ada, sedangkan HTTPS memiliki enkripsi TLS. Keamanan HTTP tidak aman, sedangkan HTTPS aman. Simbol dari HTTP tidak ada simbol, sedangkan HTTPS gembok kunci. 3. Pemetaan OSI dan TCP atau IP. Apa itu OSI layer dan TCP IP? OSI layer dan TCP IP merupakan model arsitektur jaringan yang mana keduanya mendukung proses komunikasi antar perangkat dan menjelaskan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dengan konsep layer atau lapisan. Perbedaan OSI layer dan TCP IP. Ada 5, yaitu jumlah layernya, penggunaan, berdasarkan arsitektur, berdasarkan konsep layer, dan kelebihan dan kekurangan. Penjelasan masing-masing layer pada OSI dan TCP IP. OSI bisa dilihat seperti yang di tabel. Application layer, session layer, di TCP IP sama dengan application layer. Di OSI, transport layer sama dengan transport layer juga. Transport layer pun sama. Di OSI, data link layer dan physical layer. Di TCP IP sama dengan network access layer. Protokol data unit pada OSI dan TCP IP. Ini adalah protokol data unit pada OSI. Bisa dilihat layer, application layer, jadi application data, protokol HTTP dan HTTPS. Protokol data unit pada OSI dan TCP IP. Ini adalah protokol data TCP IP. Bisa dilihat seperti yang di tabel. Pada bagian ini saya akan menjelaskan protokol data unit pada OSI dan TCP IP. Pertama, izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Igus Dilan Darmiasa dengan NIM 2515091007. Apa itu HTTP dan HTTPS? HTTP atau Hypertext Protocol, Hypertext Transfer Protocol. Apa itu HTTP dan HTTPS? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antar komputer satu dengan yang lainnya. Namun, data yang dikirim dari browser tidak akan dienkripsi pada protokol ini. Sedangkan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Source adalah HTTPS yang memiliki sistem perlindungan saat terjadi pertukaran data.
Contohnya saat user menginput data tertentu. Perbandingan HTTP dan HTTPS, perbedaan port, payload, dan enkripsi. Seperti gambar yang bisa dilihat, seperti inilah perbandingan dari HTTP dan juga HTTPS. Dari protokol yang untuk HTTP, protokol tidak aman karena tidak mengeksekusi data yang dikirim. URL web dimulai dengan HTTP, menggunakan port 80, tidak ada verifikasi identitas, mudah untuk dihack, tidak ada perbedaan kecepatan saat melakukan permintaan dan respon data, digunakan untuk mengirimkan data yang tidak sensitif. Sedangkan HTTPS, protokol aman karena menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk melindungi data. URL web dimulai dengan HTTPS, menggunakan port 443, perlu melakukan verifikasi identitas server, tidak mudah untuk kena hacking, terkadang dapat terjadi keterlambatan saat melakukan permintaan dan respon saat terjadi enkripsi data. Digunakan untuk mengirim data dengan keamanan yang layak. Kesimpulan, hasil analisis menggunakan WERSAC menunjukkan bahwa proses komunikasi data di jaringan terjadi melalui beberapa tahapan dan protokol seperti DNS, TCP atau UDP, HTTP, dan HTTPS yang bekerja dalam model OSI dan TCP/IP. Setiap data yang dikirim akan melalui proses enkapsulasi data saat dikirim dan enkapsulasi saat diterima. Selain itu, terlihat juga bahwa HTTP mengirim data tanpa enkripsi sehingga lebih rentan. Sedangkan HTTPS menggunakan enkripsi TLS sehingga komunikasi menjadi lebih aman. Dengan demikian, WERSAC membantu memahami secara nyata bagaimana proses pertukaran dalam data terjadi dari klien ke server dalam jaringan komputer. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.